You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this. Shalom umat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya kita selalu disertai Tuhan dan kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Mari umat Tuhan, kita mau persiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau terima tubuh dan darah Kristus pada hari ini. Kita percaya tubuh dan darahnya telah menebus setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau lebih lagi menyembah Dia. Ini kami Bapa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena hanya dengan anugerah Tuhan yang telah memilih setiap kami, yang menjadikan kami milik kepunyaan-Nya, kami menjadi berharga. Dengan apa kami dapat membalas setiap kasih-Mu Tuhan? Hanya dengan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan ini kami siap menyembah-Mu, kami siap mengagungkan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang
besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih
hadiratnya yang menguatkan. Shikirana mayarana nasi, kirana mayarana maso, yarana mase. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for everything. Thank you, Jesus, for everything. We worship you. Yarana masere, yarana mayarana masere, yarana masere, yarana la 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 la, shalala la la la, shalala. Dalam hadiratnya, saya ajak umat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau agungkan Dia. Dia hadir. Dia layak kita agungkan. Shiralalalala, shiridiaramase, haleluya. Be lifted highest, highest, be lifted highest. Jesus, you be lifted highest, highest, be lifted highest. Jesus, Jesus, you be lifted highest, highest, be lifted highest. Jesus, you be lifted highest, highest, be lifted highest. Jesus, Jesus, you be lifted highest, highest, be lifted highest.
kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Wow, luar biasa. Api urapan Tuhan boleh nyata buat kita pada pagi hari ini. Boleh beri kemuliaan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau persiapkan hati kita.
Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala. Lebih lagi, kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Lebih lagi, kami mau berjumpa dengan Engkau. Dalam pujian ini boleh berkata, kami mau tetap percaya, meskipun kami tidak pernah melihat, dan kami tidak pernah ragu, kami mau tetap menyembah-Mu. Thank you Jesus. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji
ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Saudaraku, engkau yang mengikuti ibadah live streaming, sepakatkah dengan saya bahwasanya Tuhan itu tidak pernah gagal? Sepakatkah dengan saya bahwasanya Tuhan itu tidak pernah tidak mengetahui apa yang kita sedang alami dan kita rasakan? Kalau kau sepakat dengan saya, mari kita hampiri Tuhan dengan iman kita. Bahkan ketika kau datang ke Tuhan tanpa kata-kata, karena kesesakanmu yang begitu rupa, engkau tidak bisa menyampaikan kepada Tuhan apa yang kau rasakan. Air matamu diketahui oleh Tuhan. Saya rasakan Dia hadir. Biarlah kehadiran Tuhan itu bisa menyentuh bagian hidupmu yang paling dalam. Biarlah hadirat Tuhan itu bisa membuat engkau lebih bersemangat, bergairah, dan imanmu boleh terbangun. Dari mimbar ini, saya mengajak kita semua untuk mengalami Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, buka hatimu, izinkan Dia berbicara dan menjamah hatimu yang paling dalam, sehingga kegentaranmu berangsur akan menjadi sebuah kekuatan yang baru, karena ada ketenangan dan damai yang Tuhan beri. Kalau kau sedang mengalami sesuatu yang buruk, yang pahit, di mana kau alami air mata hari ini, percayalah Tuhan itu merancangkan sukacita dan damai atas engkau. Dan rancangan Tuhan tepat pasti tergenapi bagi kita. Tuhan, kau lihat tangan-tangan kami yang terangkat. Engkau mendengar setiap seruan hati kami, dan Engkau mendengar setiap kata-kata yang terucap, Tuhan. Engkau Allah yang mengerti yang terbaik bagi kami. Oleh karenanya tidak ada tempat yang kami siapkan untuk kekhawatiran. Tidak ada tempat yang kami siapkan untuk iblis bermain di pikiran kami. Tapi kami siapkan pikiran dan hati kami untuk Tuhan bermanifestasi dalam kuasa kasih, dalam kuasa yang tak terbatas, menembus setiap persoalan kami di pikiran, di hati kami. Dengan iman kami berkata, ku tetap percaya. Meskipun kami belum melihat, tapi iman kami berkata, Engkau baik Tuhan. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Walau ku tak
kemenangan. Ya Rama nama ya Rama nama ya Rama ya Ramamu. Ya Rama ya Rama 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 Rama. Ya Rama nama ya Rama nama ya Rama 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 Rama. Ya Rama 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 Rama. Ya Rama 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 Rama. Amin. Dengan iman kami percaya bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan rancangan Tuhan bagi kami genap. Rancangan Tuhan adalah damai, hiruk pikuk yang terjadi di Indonesia. Tenang, damai, dan Indonesia bangkit kembali. Ekonominya bangkit, kesatuannya juga dipererat oleh Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri yang ada di bawahnya. Semuanya dalam perkenanan Tuhan, dalam berkat perlindungan. Dan setiap apa yang mereka canangkan untuk sesuatu yang positif Indonesia, Tuhan berkati mereka. Seluruh wilayah bagian Indonesia Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau teduhkan, dan seluruh Indonesia diberkati oleh Tuhan. Para pemimpin-pemimpin di daerah masing-masing, gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai kepada kepala desa, Engkau lawat mereka, Engkau lindungi mereka bersama dengan wakil masing-masing, dan Engkau titipkan pesan kepada mereka semua untuk melakukan yang terbaik wilayah masing-masing. Terima kasih Tuhan, termasuk Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Kapuas. Dilawat, diberkati, diteduhkan. Bahkan Tuhan menolong bisa bebas COVID-19 dan ekonomi dibangkitkan kembali. Itu iman kami Tuhan ketika Tuhan bertindak. Sebentar kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Urapi kami semua, taruhkan perkataan dalam mulut dan lidah hamba-Mu. Dan kami buka telinga untuk dengar-dengaran. Kami buka hati untuk respon. Dan kami percaya kalau Tuhan izinkan kami mengalami marah, kami tidak marah. Tapi kami tetap bisa menahan diri untuk tidak bersungut. Dan kami melangkah tetap maju untuk melihat ada elim di depan kami. Ada jawaban dari Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, berbicaralah. Kami sambut akan firman-Mu di dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Haleluya, bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu, hari-hari ini kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kita akan lebih dekat dengan dunia. Kalau kita dekat dengan dunia, kegentaran seringkali tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena dunia seringkali memberikan data-data yang membuat kita resah. Data ekonomi, data orang-orang yang terpapar positif COVID-19, data orang-orang yang tidak tertolong. Banyak hal-hal yang membuat kita resah, belum lagi data daripada bencana alam. Tapi satu perkara kita harus imbangi, kenyataan kita harus tahu, tetapi iman kita harus dibangkitkan. Kenyataan di akhir zaman ini bukan semakin baik, tidak semakin mudah, itu kenyataan. Tapi iman kita harus bangkit. Kita melawan ketakutan kita hanya dengan satu, yaitu iman. Orang yang beriman dia tidak dikuasai oleh ketakutan. Orang yang beriman tidak mengambil langkah yang merugikan diri sendiri. Setuju, katakan amin. Jadi dua hal ini harus berimbang kita miliki. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan, kita tidak tahu keadaan seperti apa, itu juga membahayakan kita. Jadi ketika kita tahu keadaan demikian, kita tidak khawatir berlebihan tentang keadaan itu. Tapi bagaimana kita bisa mengalahkan kekhawatiran kita, karena keadaan semakin hari bukan semakin lebih baik. Dampak dari COVID-19, ekonomi, keserakahan, dan banyak perselisihan muncul.
Oleh karenanya harus kita imbangi dengan iman yang kuat. Iman tidak bisa kita dapatkan di luar Tuhan. Iman hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk kita tidak gentar. Iman kita dari Tuhan, iman yang dapat menolong saudara dan saya tetap berdiri dan tetap melangkah ke depan. Karena kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik. Setuju, katakan amin. Beberapa saat ke depan kita masuk kepada new normal. Saudaraku, new normal itu bukan normal. Tetapi pola, sikap dan keadaan yang kita harus beradaptasi dengan cepat. Keadaan mungkin COVID-19-nya tetap masih banyak, tapi kita yang harus beradaptasi. Bagaimana beradaptasi? Kita bisa mengikuti arahan dari pemerintah. Protokol kesehatan harus kita lakukan. Jaga jarak, lindungi diri kita dengan masker setidaknya. Kalau kita bisa melindungi wajah kita dengan pelindung wajah itu juga jauh lebih baik. Dan lebih sering menyuci tangan dan kita tidak merasa sulit untuk membawa hand sanitizer. Bahkan ruangan ibadah ini H-1 sebelum kita gunakan ini disemprot dulu dengan disinfektan. Setelah digunakan disemprot lagi seluruh ruangan. Itu bisa sampai 3 jam kita nyemprot ini. Capek betul, berbiaya betul. Tapi kita harus lakukan supaya apa? Dipastikan semua yang ada di tempat ini termasuk anak saya yang paling kecil, dia bisa diminimalisir hal yang buruk tentang COVID-19. Tapi ibadah tetap jalan. Meskipun kita harus live streaming dan kita berdoa sebentar, kita akan alami new normal. Di mana new normal, kita tetap beraktivitas, tetapi harus dengan kewaspadaan. Tidak dengan sembarangan. Saya melihat cukup banyak, baik di Facebook, di lain-lainnya, ketika diizinkan sedikit dibebaskan, dilonggarkan, maka tidak ada kendali yang bisa melindungi diri dengan APD termasuk dengan masker. Saudaraku, ada 2 hal yang harus berimbang dalam hidup kita. Satu, kita tahu keadaan. Yang kedua, kita tahu kebenaran. Kebenaran ini yang membuat kita punya iman. Keadaan ini yang membuat kita berjaga. Kalau kita tahu masih kuat penyebaran COVID-19, maka kita harus waspada dengan protokol kesehatan yang kuat. Tapi bukan berarti kita terus di rumah, tidak kerja. Ekonomi kita akan terdampak dalam waktu yang panjang. Tetap beraktivitas, tetapi dengan konsep protokol kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Setuju, katakan amin. Sambil kita berdoa, Tuhan buat saintis Indonesia menemukan vaksin COVID-19. Dan saya berdoa sesegera mungkin Tuhan tolong kita. Kalau yang menemukan negara lain itu lambat bisa sampai ke Indonesia. Karena yang membutuhkan ini dunia, bukan hanya Indonesia. Mungkin negara-negara tertentu sudah menemukan vaksinnya. Tapi sampai ke Indonesia mungkin 2 tahun. Karena rebutan dunia yang memerlukan ini. Tapi kalau saintis, para dokter-dokter, ilmuwan Indonesia yang menemukan, maka pasti akan diutamakan untuk kebutuhan Indonesia. Oleh karenanya kita berdoa untuk itu. Para medis pasti ditolong sama Tuhan. Mari kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan tentang Mara dan Elim. Tentang Mara dan Elim. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 dan ayat 23. Saudaraku, ini gambaran kehidupan kita.
Dalam kehidupan kita seringkali tanpa kita sadar kita mengalami marah. Tapi percayalah Tuhan juga sediakan elim dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan tidak hanya menyediakan marah. Marah itu sesuatu yang pahit. Harapan kita tidak tergenapi. Doa kita tidak terjawab. Keinginan kita jauh dari kenyataan. Kita ingin karir kita naik, kenyataannya belum. Kita ingin kesehatan kita baik, ternyata belum. Kita ingin ekonomi kita membaik, ternyata belum. Itu marah, harapan kita belum terjawab. Sehingga tidak sedikit orang mengalami pahit. Ekonominya pahit, semangatnya pahit, sukacitanya pahit. Bahkan harapannya pun dia tidak berani berharap yang terlalu besar. Seperti yang Tuhan gambarkan rancangannya buat saudara dan saya. Kita menjadi kepala bukan ekor, terus naik dan tidak akan pernah turun. Apapun yang dikerjakan oleh kedua belah tangan kita, Tuhan memberkatinya sehingga kita berhasil. Kalau kita berhasil itu karena ada berkat Tuhan memberkati tangan kita. Setuju, katakan amin. Bukan karena hebatnya kita. Kita harus rajin, harus cakap, itu bagian kita. Tapi hasil itu karya Tuhan yang memperlengkapi kita. Setuju, katakan amin. Mari kita baca ayat 22 dan ayat yang ke-23. Dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 dan ayat 23. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu. Karena pahit rasanya, disitulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Coba kita bayangkan ayat 23 ini. Saya bacakan sekali lagi ayat 22 dulu. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Berapa hari? 3 hari. Mereka berjalan 3 hari di padang gurun, terik panas yang begitu menyengat, bahaya binatang buas itu mengancam. Mereka membutuhkan, melepaskan dahaganya minum, tapi mereka nggak dapat minum. Dan ayat 23 mereka mulai ada harapan karena mereka menemukan sebuah sumur yang berair. Awalnya kesesakan, lalu di tengah-tengah kesesakan ini, di tengah-tengah pergumulan, dia mendapat sebuah harapan. Tapi harapannya ternyata belum bisa menolong, belum bisa menjawab persoalannya. Dia mendapatkan air di sumur itu. Sumur itu tidak kering, sumur itu ada airnya. Tapi airnya tidak bisa diminum, tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa menyelesaikan dahaganya. Karena air itu kualitasnya pahit. Saudaraku, mungkin seandainya dia berjalan 3 hari, dia tidak menemukan sumur, dia tidak punya harapan. Tapi dia menemukan sumur dan melihat air, tapi air itu ternyata hanya merupakan sebuah harapan, tapi belum jawaban. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal yang sama? Anda punya pergumulan ekonomi, Anda punya pergumulan angka yang begitu besar untuk tanggung jawabmu. Engkau berdoa, tahu-tahu kau lihat ada amplop di depan, ada orang antar amplop. Begitu kau berharap amplop itu isinya berkat untuk menyelesaikan tanggung jawabmu, engkau berharap sukacita dan ada cemas juga di dalamnya. Engkau ambil amplopnya, kau buka, betul uang isinya, tapi ada catatannya, tolong kasihkan kepada si A. Berarti cuma lewat. Itu gambarannya. Tapi saya mau beritahu, Tuhan tidak memberikan harapan palsu buat kita semua. Amin, amin. Kita harus punya sikap yang benar. Saya akan sampaikan dengan cepat, ada 4 hal. Yang pertama, sikap yang benar ketika kita ada di marah, dimulai dengan dapat menahan diri untuk tidak bersungut-sungut. Dikatakan dapat menahan diri.
Saudaraku, minggu yang lalu Bapak Pendeta Samuel Lau menyampaikan, mengingatkan tentang bersungut-sungut. Orang bersungut-sungut itu tanda orang yang belum dewasa. Dan di poin yang terakhir, orang bersungut-sungut itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Coba kau lihat orang yang ngomel terus, mengeluh terus, tidak pernah bersyukur, tidak pernah positive thinking, tidak pernah berucap dengan yang benar, yang membangun imanmu, membangun orang-orang di sekitarmu. Orang itu bisa menyelesaikan masalah enggak? Ada masalah, aduh mati aku, celaka. Itu gak akan menjadi solusi yang baik. Orang yang bersungut-sungut, orang yang tidak puas dengan keadaan, tidak puas dengan Tuhan, tidak puas dengan apa yang dia dapat. Saya mau beritahu, persungutanmu tidak menyelesaikan persoalan. Semua orang pasti alami persoalan. Musa sebagai pemimpin alami persoalan. Orang Israel yang dipimpin oleh Musa mengalami persoalan. Tapi Musa yang sebagai orang pemimpin harus bisa punya sikap yang benar. Sementara yang dipimpinnya orang Israel yang baru keluar dari Mesir, belum dewasa rohani, mereka lebih mudah bersungut-sungut. Tapi Musa lebih bisa mengkontrol diri. Kenapa? Musa lebih dewasa dibandingkan orang-orang yang dipimpin oleh Musa. Saya mau beritahu, orang yang dewasa rohani bukan diukur dari berapa lama dia sudah menjadi Kristen, bukan diukur dari berapa lama dia sudah melayani, bukan diukur daripada berapa pandai dia mengupas firman Tuhan, tidak diukur dengan berapa jam dia berdoa. Tetapi orang yang dewasa rohani adalah dilihat bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya pada saat-saat tertentu. Yang dimana itu bisa membedakan signifikan kekanak-kanakan dan orang yang sudah dewasa. Kekanak-kanakan cenderung nangis, cenderung berontak, cenderung marah, cenderung merajuk bahasa Banjar, ngambek. Coba anak-anak minta es nggak dikasih, ngambek, bisa ndelosor di lantai, bisa nangis. Itu anak-anak, tapi kalau orang dewasa tidak. Orang dewasa bisa mencerna baik dan buruk, tepat atau tidak tepat. Itu orang dewasa. Jadi ketika mengalami harapan yang tidak terjawab, anak-anak dan dewasa bisa marah, bisa kecewa, semua orang bisa. Tapi yang dewasa, dia bisa menahan diri. Bapak Ibu, kalau anak-anak lapar dia langsung nangis. Tapi kalau orang dewasa lapar dia bisa menahan. Oleh karenanya anak-anak kalau puasa dibatasi jamnya lebih cepat, lebih pendek. Tapi kalau orang dewasa jam puasanya lebih panjang. Kenapa? Bisa menahan diri untuk tidak makan, bisa menahan diri untuk tidak makan. Nah, ini bukan soal makan minum, ini soal bagaimana sikap kita merespon keadaan yang buruk. Kita memberikan pengertian kepada anak-anak untuk tidak keluar rumah sulit. Meskipun kemarin Siva memberikan sebuah pesan buat kami semua. Saya lagi ngomong kepada beberapa pekerja, terus dia ngomong, Siva mau ngomong Dedi. Siva mau ngomong Dedi. Akhirnya terakhir saya kasih mic ke Siva, dia cuma ngomong satu hal, tetap di rumah. Stay at home. Jikalau tidak ada yang sangat memerlukan untuk engkau beraktivitas di luar rumah, jauh lebih baik di rumah. Tapi kalau kau harus beraktivitas, kau kerja, kau berkegiatan yang memang harus di luar rumah, tidak salah kau berkegiatan, asalkan protokol kesehatan semua kau lakukan. Termasuk bermasker. Kalau di gereja yang boleh lepas masker yang di mimbar yang singer WL mengkhotbah. Saya turun pakai lagi masker.
Kalau pemusik pakai masker. Kenapa? Semua saling menjaga, saling aman, dan puji Tuhan kemarin dengan bantuan dari pemerintah Kabupaten Kapuas kita sudah di rapid test. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi melalui tempat ini, dan kemarin saya sudah sampaikan melalui Facebook, ucapan terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Kapuas yang sudah sangat berguna bagi kami melalui program rapid test gratis. Saudaraku, yuk kita belajar untuk bisa menahan diri. Menahan diri apa? Enggak bersungut-sungut. Kenapa kita harus menahan diri tidak bersungut-sungut? Karena persungutan kita itu tidak menyelesaikan masalah. Ada enggak orang yang ngomel, komplain, maka persoalannya selesai? Ada enggak? Enggak ada. Engkau kehilangan sukacita, orang yang mendengar juga kehilangan sukacita. Karena persungutan. Lalu bagaimana ketika kita mengalami marah? Pertama mungkin kita bisa marah, pertama mungkin kita bisa bad mood. Tetapi jangan biarkan perasaan itu tetap tinggal dalam hati kita, dalam pikiran kita. Tapi kita usir dengan apa? Belajar kita percaya dengan firman Tuhan. Kalau hari ini kita masih berada seperti mereka alami marah yang pahit, percayalah di depan ada jawaban daripada Tuhan. Ada elim yang kita akan terima. Setuju katakan amin. Elim bukan ketemu dengan bapak bernama Elim, bukan. Nanti kita akan baca elim itu apa, marah itu apa. Ayat 24 kita baca sekali lagi. Ayat 24 kita baca. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-24 kita baca bersama 3, 2, 1. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudaraku, yang bersungut-sungut itu bukan Musa. Yang bersungut-sungut itu orang yang dipimpin oleh Musa. Siapa orang yang dipimpin oleh Musa? Yaitu orang-orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir, diarahkan menuju kepada tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Orang yang suka bersungut-sungut, orang yang tidak bisa bersyukur, saya mau beritahu, terindikasi belum dewasa rohani. Apalagi bersungut-sungutnya terus bersungut-sungut. Saudaraku, cuaca dikasih Tuhan cerah, panas, kita ngomel kepanasan. Dikasih Tuhan mendung, ngomel jemuran tidak kering. Dikasih hujan, lebih ngomel lagi, tidak bisa beraktivitas. Tuhan bingung. Dikasih panas bagus untuk melemahkan sedikit penyebaran COVID-19. Di daerah-daerah yang dingin, penyebarannya jauh lebih cepat dibandingkan tempat-tempat yang tropis. Jadi sebenarnya kita berada di tempat yang tropis, yang panas jauh lebih baik. Tapi begitu berkeringat, tidak enak. Biasanya kalau lagi terik matahari kita sembunyi di ruangan. Tapi sekarang suka tidak suka jam 10 keluar. Untuk dapat terik supaya lebih ada daya tahan tubuh. Vitamin D bukan duit. Yang dapat gratis dari Tuhan yaitu melalui matahari. Konon katanya jam 10 paling bagus. Keluar. Saking lamanya saya berjemur. Saya tidak pulang ke Banjarmasin, begitu pulang ke Banjarmasin, mbak saya kaget, kenapa lihat bapak hitam banar. Terbalik anak saya Icem, awalnya rada gelap, sekarang terang. Saya awalnya agak terang, sekarang rada gelap. Untuk warna kulit. Dia enggak jemur, saya jemur. Saudaraku, belajar kita menahan diri. Tidak nyaman pasti, keadaan seperti ini pasti tidak nyaman. Banyak hal yang kita tidak bisa capai, banyak hal yang kita tidak bisa lakukan, banyak keinginan kita tidak terjawab, pasti. Tapi saya mau beritahu,
Ucapan syukurlah yang bisa memerdekakan engkau dari tekanan keadaan. Imanlah yang bisa melepaskan engkau dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Amin. Tapi saudaraku, saya mau beritahu, belajar untuk tidak bersungut-sungut tapi bisa menahan diri. Sehingga kalau kita bisa menahan diri tidak bersungut-sungut, iman kita yang membuat kita bisa bersyukur. Amin, 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 amin. Kalau enggak bisa bersyukur, kita sudah dapat 2 hal, orang lain dapat 3, kita iri dengan orang. Kita dapat 3 berkat, orang lain dapat 5 berkat, kita bisa bersungut-sungut karena lihat orang lain dapat 5 berkat. Atau kalau kita dapat masalah, kita dapat masalah 1 masalah saja, orang lain tidak dapat masalah, kita iri sama Tuhan. Orang lain kok sehat, aku enggak sehat. Saudaraku, percayalah Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Amin. Kalau kau alami seperti yang dialami oleh bangsa Israel, dia lihat sumur dan dia lihat ada air di sana. Begitu dia mau minum ternyata pahit. Dia kepahitan dan dia bersungut-sungut. Saudaraku, tahanlah diri. Engkau kecewa itu manusiawi. Kalau awalnya kau sempat marah, kau sempat kecewa, itu manusiawi. Tapi jangan kau biarkan terus kekecewaanmu. Jangan kau biarkan terus ketakutanmu. Jangan kau biarkan kau pertahankan terus kekhawatiranmu. Ketidakpuasanmu dengan Tuhan, ketidakpuasanmu dengan keadaan, ketidakpuasanmu dengan apa yang kau sedang hadapi hari-hari ini. Kalau kau tidak bisa bersyukur, saya mau beritahu hari ini, engkau tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan. Amin. Amin. Di balik ucapan syukur, Tuhan bertindak atas hidupmu. Atas hidupmu. Amin. Amin. Orang bisa melihat ini kok tersenyum, ini kok bisa berkata praise the Lord. Orang berpikir ini diberkati, orang berpikir ini disembuhkan, orang berpikir ini ditolong sama Tuhan. Orang berpikir karena orang dunia itu bisa bersyukur ketika berkat dia dapat. Tapi ketika dia belum mendapat berkat, orang dunia tidak bisa bersyukur. Firman Tuhan mengajarkan buat saudara dan saya, bersyukurlah dalam segala hal. Amin. Itu tidak mudah. Kita bersyukur ketika diberkati mudah. Kita bersyukur ketika ditolong sama Tuhan mudah. Kita bersyukur ketika dikawal sama Tuhan itu mudah. Tapi bisakah kita tetap bersyukur di tengah-tengah kita tidak sedang mendapat jawaban dari Tuhan? Tahan diri untuk tidak bersungut-sungut. Sempat bersungut-sungut itu manusiawi, saya juga. Tapi jangan terus itu dibiarkan ada dalam hidup kita. Cepat kita sadar, bagaimana kita sadar? Cuma satu firman Tuhan yang menyadarkan kita. Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ketika Tuhan ingatkan kita, belajar kita bersyukur. Tuhan, kau adalah Tuhan yang baik, pasti ada jalan. Amin. Amin. Hal yang pertama, sikap yang benar bisa menahan diri, dapat menahan diri untuk tidak bersungut-sungut yang pertama. Yang kedua, terus berdoa sampai mendapat jawaban dari Tuhan. Saudaraku, kapan kita berdoa? Kita berdoa adalah setiap waktu. Ada persoalan, tidak ada persoalan, kita harus berdoa. Ada persoalan, kita berdoa untuk persoalan kita. Tidak ada persoalan kita berdoa untuk perkenanan Tuhan atas diri kita dan kita berdoa untuk orang lain. Terutama ketika kita punya pokok doa tertentu. Engkau alami kesehatan, engkau alami ekonomi, engkau alami sesuatu yang engkau sedang pergumulkan. Doakan terus itu. Jangan engkau negative thinking, jangan engkau bersungut, tapi belajar untuk berseru dengan Tuhan, iman dan percaya bahwasannya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setuju, katakan amin. Sampai kapan kita berdoa? Sampai tutup usia.
Kalau satu pokok doa kita sedang gumulkan, bawa terus di dalam doa. Saya mau lihat Indonesia dipulihkan Tuhan. Saya tidak pernah berhenti berdoa untuk Indonesia. Saya mau Kapuas diberkati Tuhan. Saya tidak pernah berhenti berdoa untuk Kapuas. Diminta, tidak diminta. Saya mau pemerintahan kuat di Kapuas. Saya berdoa untuk itu. Diminta atau tidak diminta. Sampai kapan kita berdoa? Sampai mendapat jawaban doa. Saudaraku, kita berdoa untuk pokok doa A sampai kita melihat jawaban. Lalu kita lanjutkan dengan pokok doa B sampai melihat jawaban. Kita berdoa untuk pokok doa C. Kalau kita tidak punya persoalan, kita berdoa untuk orang lain. Kita berdoa untuk kota kita. Kita berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk dunia bisa mengalami Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita tutup usia. Kalau ada sesuatu pergumulan yang khusus yang engkau sedang pergumulkan, doakan itu terus. Jangan hanya titip doa. Saudaraku, engkau titip doa dengan siapapun termasuk saya, orang itu bisa lupa. Yang titip doa ke saya mungkin ratusan mendekati ribu. Oleh karenanya setiap kali kami berdoa, kami tutup dengan kami berbahasa roh. Semua yang menjadi pokok doa kami yang tidak terucapkan. Roh Kudus yang ada di dalam hati hamba, yang di dalam roh hamba, dia berkata-kata dengan engkau, saya berbahasa roh. Karena yang titip doa itu banyak. Baik dari jemaat yang langsung, jemaat yang kita layanin, yang ikut live streaming. Hari Jumat yang lalu ada dari Sorong, dari Papua. Dia Shalom, khotbah hari ini sesuai dengan kebutuhan kami. Kami dari Sorong, saya tidak kenal. Ada pokok doa yang kita doakan buat mereka. Saudaraku, terus bawa dalam doa. Ayat 25, bahasa Indonesia masa kini. Keluaran pasal 15 ayat 25, kita baca bersama 3, 2, 1. Musa berdoa dengan sungguh-sungguh, di garis bawah kata sungguh-sungguh. Musa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan kepadanya, apa yang ditunjukkan sama Tuhan, apakah Tuhan kasih lihat ada air yang lain, atau Tuhan kasih lihat ada saluran pipa, atau pohon yang kemungkinan bisa mengeluarkan air, seperti itu? Tidak. Yang diperlihatkan Tuhan, itu sepertinya secara natural tidak menjawab. Ini perlu air, dia lihat ada batang kayu. Di batang kayunya tidak ada air. Saudaraku, kalau Musa itu juga terjebak dengan bersungut-sungut, terjebak pengaruh dari orang-orang di sekitarnya yang gak bisa bersyukur, yang gak punya iman. Saya mau beritahu, Musa tidak akan ambil kayu itu. Musa gak akan lakukan apapun. Dia akan ikut bersama dengan orang yang dipimpinnya bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Musa bisa ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, kami ini perlu air, gak perlu kayu. Paham? Kalau kita perlu air, kita sedang berdoa, Tuhan, kirimkan air. Tahu-tahu ada yang bawa air mineral, itu menjawab. Ada yang bawa botol, itu menjawab. Ini Tuhan memperlihatkan apa? Sebatang kayu. Berbeda kalau Musa sedang mau membakar sesuatu, atau Musa sedang mau berjalan di dalam kegelapan, maka kayu bisa menjadi penerangan ketika bisa dibakar, ada api di ujung kayu itu. Tapi ini mereka itu minta supaya ada air, supaya mereka bisa minum. Tuhan tunjukkan di dalam doa yang bersungguh-sungguh sepotong kayu. Connect enggak? Nyambung enggak?
dengan pokok doanya. Tidak nyambung. Saudaraku, seringkali kita bergumul sesuatu, kita berdoa untuk pergumulan, Tuhan itu menyingkapkan sesuatu yang sepertinya tidak connect. Tapi saya mau beritahu, ketidakkonekkan apa yang Tuhan tunjukkan, engkau taat melakukan, ada mujizat. Jadi mujizat terjadi bukan kayunya hebat, tidak. Kalau kayunya hebat bisa diperbutkan, itu kayu sampai hari ini bisa diperjualbelikan dengan harga yang sangat mahal. PDAM kotor, ambil kayu itu lempar bersih. Gak usah pakai filter. Mau minum gak usah beli mineral. Air dari comberan kita masukkan ke dalam, lempar itu bersih. Kalau kayunya yang berkuasa. Tapi yang berkuasa itu bukan kayunya. Yang berkuasa itu Tuhan. Yang melihat ketaatan daripada Musa. Dia berdoa dengan sungguh. Lalu diuji sama Tuhan. Kesungguhan berdoanya seorang hamba Tuhan yang dipilih sama Tuhan yang bernama Musa, dia taat atau tidak. Ketika Tuhan lihatkan ada sepotong kayu, dia bisa respect enggak dengan Tuhan, dia bisa taat dengan Tuhan meskipun enggak masuk akal apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya mau beritahu, orang yang beriman, orang yang berdoa dengan sungguh, dia bisa lakukan apa yang Tuhan perintahkan meskipun enggak masuk dalam logika kita. Tuhan tidak pernah menyuruh sesuatu yang bertolak belakang dengan firman. Sebaliknya Tuhan mau melihat orang-orang percaya sepakat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan beritakan, apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan perintahkan buat saudara dan saya. Berujung kepada Tuhan melakukan apa yang tidak mungkin jadi mungkin dalam hidup kita. Mengerti, katakan amin. Taat meskipun kita tidak mengerti. Kalau sekadar kita bisa melihat, sekadar kita bisa mendengar suara Tuhan, belum sampai kita mendapat perkenanan Tuhan. Melihat, mendengar itu baik. Tapi harus langkah berikutnya melakukan apa yang kau lihat, melakukan apa yang kau dengar. Gambarannya orang tua ngomong sama anak, nak dengar, bla bla bla, nanti jam sekian bangun, mandi, makan, terus bikin PR. Mama sama papa kerja, dia dengar, dia ngangguk, iya pak, iya mah, Anda kerja. Dia bangun betul tapi dia main, gak mandi, gak makan, gak kerjakan pekerjaan rumah. Dia dengar, dia lihat tapi dia gak lakukan. Kira-kira orang tua begitu pulang, tahu anaknya sudah bangun tapi gak mandi, tahu anaknya sudah bangun tapi gak makan, tahu anaknya bangun tapi tidak kerjakan PR, orang tuanya suka. Nak, tadi denger enggak? Denger. Ngerti enggak? Ngerti. Kok enggak dilakukan? Enggak mau. Orang tua gemes toh. Gitu dikasih boneka. Dikasih HP anak yang kayak gitu. Saudaraku, saya mau beritahu, dengar suara Tuhan baik. Bisa melihat, mengerti apa yang Tuhan mau itu baik. Sekali lagi itu tidak baik. Bukan itu tidak baik, itu baik. Tapi jikalau kau cuma dengar dan engkau baca firman, kau tahu apa yang Tuhan mau, engkau tidak berani menghidupinya. Itu sama dengan engkau punya vitamin ada di depanmu, kau punya makanan ada di depanmu, tapi kau tidak makan. Kau sakit, ada obat itu ada di depanmu, tapi kau tidak makan obat itu. Kecuali obat itu tidak ada. Kalau obat itu tidak ada, itu di luar daripada jangkauanmu. Saya diberi resep oleh dokter, salah satunya yang buat telinga saya di kiri adalah H2O2 3%. Tapi dokter sudah katakan, Pak, ini sebetulnya di mana-mana ada, tapi tidak di mana-mana mau jual karena harganya terlalu murah. Itu biasanya buat luka, ini buat mengeluarkan kalau ada nanah keluar dari telinga. Jadi waktu diteteskan reaksinya panas, gitu, terus dikeluarkan, nanahnya keluar. Gak usah ke dokter Pak, itu aja. Dia sudah ngomong gak tahu di Kapuas ada apa enggak. Kita coba cari di Kapuas, enggak ketemu. Tapi kalau dokter yang minta biasanya ada itu karena murah banget. Dokter ngomong itu modalnya cuma 5.000. Jadi mau jual berapa ke pasien?
Murah banget. Tapi kalau dokter kan bukan diperjualbelikan kan, tapi untuk menolong pasien kan pasti disediakan. Saudaraku, orang beriman tidak terleder. Orang beriman dia berupaya. Orang beriman dia positive thinking. Orang beriman dia bisa bersyukur. Orang beriman tidak membiarkan terus persungutan keluar dari mulutnya. Keadaan buruk kita ada di penghujung akhir zaman. Meskipun tidak semua orang terdampak, tapi cukup banyak orang yang terdampak. Kalau engkau tidak terdampak bersyukurlah, tapi kalau engkau sedang terdampak tetap bisa bersyukur. Kenapa kita bisa bersyukur? Karena kita percaya Tuhan itu Tuhan yang terlalu baik buat kita semua. Setuju, katakan amin. Setidaknya selama lockdown 4 bulan lebih sudah kami satu keluarga tinggal di Kapuas di gereja ini. Rumah kami kosong selama 4 bulan. Setidaknya kami kumpul selama 4 bulan dengan anak-anak. Saudaraku, kenapa kita bisa bersyukur? Karena kita percaya dengan Tuhan. Stop untuk bersungut-sungut. Saya baca sekali lagi ayat 25. Musa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Kayu itu dilemparkan Musa ke dalam air. Lalu air itu menjadi tawar sehingga dapat diminumnya. Di tempat itu Tuhan memberi peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di situ juga ia mencobai mereka. Oh kalau gitu ada air yang tawar, cari kayu Pak. Bukan. Sekali lagi bukan kayunya yang dahsyat. Tapi kuasa Tuhan ketika engkau bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saat itu Tuhan berbicara kepada Musa, ambil kayu itu, lemparkan kayu itu. Musa melakukannya meskipun knowledge-nya, meskipun apa yang dia pikir itu tidak menjawab. Dia tahu kayu itu bukan jawaban. Jawaban yang dia perlu adalah air yang bisa diminum. Tapi Tuhan tunjukkan kayu, dia lakukan. Dia ambil kayu itu, dia taat saja. Saudaraku, ketika kita taat dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah merugikan kita. Sekali lagi, ketika kita taat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah merugikan kita. Engkau sepakat tidak sepakat dengan Tuhan, engkau mengerti tidak mengerti dengan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan firman-Nya, tidak bertentangan dengan firman-Nya, lakukan itu, pasti ada mujizat. Seketika air yang tidak bisa diminum yang pahit berubah menjadi air yang tawar. Beberapa kali kami ke sana. Saya tanya dengan pemimpin, dengan tour leadernya. Beberapa kali kami beribadah di Mara tersebut. Di tempat tersebut. Saya tanya, Pak, air ini sekarang tetap tawar atau kembali pahit? Kembali pahit. Saya tanya, adakah satu orang sekarang yang meminumnya? Tidak ada Pak, sakit perut. Kalau tidak percaya nanti kalau sudah dibuka lagi Holy Line, ke sana bisa tanya lagi. Artinya keadaan berubah saat itu saja karena dibutuhkan saat itu. Jadi kayu itu nggak merubah sebetulnya, ketaatan yang merubah. Kuasa Tuhan yang merubah. Amin. Amin. Saya lalu berimajinasi bisa jadi waktu diambil air itu, airnya tetap sebetulnya pahit, tapi begitu diminum, dikecap, lidah ini berubah. Tubuh ini bisa nerima, tidak sakit perut. Saya salah satu awalnya tidak terlalu suka pempek, sekarang suka pempek. Dulu di Banjarmasin tidak lockdown, tidak suka pempek, jadi istri saya bikin pempek, saya beli martabak. Sekarang di sini susah cari martabak yang enak dan aman. Istri saya bikin pempek, tahu-tahu selera berubah. Suka pempek, tiap hari makan pempek. Made in dalam negeri. Selera diubah sama Tuhan. Amin. Amin. Saya tidak angkat pempek ini serasa seperti pizza. Enggak.
Ini serasa seperti martabak. Enggak, ini yang pempek. Rubah seleraku Tuhan. Berubah tuh. Sikat terus pempeknya. Saudaraku, bersyukur. Tahan diri untuk tidak bersungut. Amin. Amin. Yang kedua, terus berdoa sampai kita mendapat jawaban dari Tuhan. Terus berdoa. Berdoa tidak harus ada di ruangan khusus. Kalau berdoa itu harus di ruangan khusus, engkau tidak bisa berdoa di jalan. Engkau tidak bisa berdoa ketika kau ada di pasar. Engkau nggak akan bisa berdoa ketika kau ada di marketplace di mana engkau sedang beraktivitas sehari-hari ini. Berdoa di mana saja, maaf, sekalipun di tempat engkau setoran pribadi, bukan di bank, di WC, di toilet, engkau tetap bisa berdoa di sana. Masih ingat saya kesaksian Pak Dr. Topan disuruh Tuhan belikan saya kompor ketika Pak Dr. Topan di toilet. Saya ingat banget itu. Lagi di toilet, lagi nongkrong, Tuhan kasih lihat gembalanya itu Pak Widi dan Tuhan ngomong belikan kompor. Jadi di toilet pun Tuhan bisa ngomong. Amin. Amin. Sampai kapan kita berdoa? Sampai kita tutup usia. Kalau ada satu pergumulan, doakan terus sampai kita melihat jawaban. Jawaban dari Tuhan bisa iya, bisa juga tidak. Jawaban dari Tuhan itu cuma dua, iya atau tidak. Di dalam iya ini bisa segera sekarang, bisa ngomong besok. Besoknya Tuhan itu tidak besok hari Senin ke Selasa. Besoknya Tuhan itu ya besoknya Tuhan. Karena waktu Tuhan tidak sama dengan kita. Satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahunnya kita. Oh kalau gitu Tuhan ngomong besok berarti setelah kita mati dong? Enggak. Artinya waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Tapi 1000 tahunnya Tuhan sama dengan satu harinya kita. Jawaban doa cuma dua, iya atau tidak. Kalau Tuhan berkata tidak, berarti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata iya, pasti Tuhan jawab. Contohnya siapa? Abraham tidak minta anak kandung. Waktu Tuhan tanya sama Abraham, apa yang kau inginkan? Abraham jawab seperti ini. Bahasa bebasnya Abraham ngomong seperti ini. Enggak ada gunanya aku punya apapun, ini bahasa bebasnya. Anak pun aku enggak punya. Nanti yang meneruskan adalah bujangku. Artinya dia ngomong, buat apa aku kaya? Yang meneruskan nanti bujangku, itu bahasa bebasnya. Lalu Tuhan berjanji, kau lihat bintang di langit, kau lihat pasir di pantai, seperti itu keturunanmu. Artinya Abraham tidak minta anak kandung, Tuhan yang berjanji. Betul? Apakah tahun depan langsung lahir? Tidak, 25 tahun ke depan digenapi Tuhan. Tuhan jawab iya, tapi iyanya itu sesuai dengan waktu Tuhan. Kalau hari ini kau berdoa, termasuk saya berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan ngomong iya. Bukan berarti selesai saya doa langsung sembuh. Ada kalanya sesegera mungkin. Seketika itu juga ada kalanya. Tapi ada kalanya kita perlu menjaga hati, ucapan dan iman kita sampai kita melihat jawaban dari Tuhan. Tuhan tidak bisa didikte. Tuhan tidak bisa diatur. Tuhan tidak bisa disogok. Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan adalah Tuhan. Kita yang harus mau diatur sama Tuhan. Setuju katakan amin. Percaya meskipun belum melihat. Jalan di depan kita. Itu pujian yang selalu memberkati saya. Yuk kita percaya meskipun kita belum melihat. Kenapa kita percaya? Karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang baik. Bukan Tuhan yang jahat. Setuju katakan amin. Ayat terusnya yang ketiga. Sikap yang benar. Yang ketiga adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Yuk kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Setelah kita mendengar, harus kita eksekusi apa yang kita dengar. Harus kita lakukan apa yang kita dengar. Kita dengar firman, kita percaya firman ini benar,
kita percaya firman ini mengarahkan kita, lakukan sesuai dengan apa yang kita percaya. Yuk kita baca ayat 26. Keluaran 15 ayat yang ke-26. Kita baca bersama 3, 2, 1. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sekali lagi saya bacakan, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh, di garis bawah kata sungguh-sungguh, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Jadi untuk mendengarkan pun sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan kau bisa salah dengar. Tuhan berkata setia, kau dengar, tinggalkan. Tuhan berkata rendah hati, kau dengar sombong, tinggi hati. Jadi untuk kita mendengar suara Tuhan, Alkitab mencatat bersungguh-sungguh. Supaya apa? Allahmu, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu dan melakukannya. Sekali lagi, mendengar itu baik, tapi kalau kau mendengar tidak melakukan, kebaikanmu jadi nol lagi. Sama juga angka berapapun di awalnya angka yang paling besar. Mungkin kalau angka dari 0 sampai 100, terbesarnya 100. Begitu dikali 0 sama dengan 0 lagi. Dikali berapa? Kalau angka dari 0 sampai 1000, jadi tertinggi 1000, angka sudah 1000 duluan, kita dengar suara Tuhan, itu angka tertinggi, kita sudah dapat 1000, dikali berapa? Begitu dikali 0, kau tidak melakukannya, hasilnya 0. Berapapun bilangan angka di depan, begitu dikalikan dengan bilangan 0, hasilnya jadi 0. 1000 kali 0 sama dengan 0, 100 kali 0 sama dengan 0, 10 juta dikali 0 sama dengan 0. Artinya kau dengar suara Tuhan, kau tidak lakukan, 0. Kau tahu firman, tidak lakukan, 0. Saya bisa khotbah, tidak lakukan, 0. Kau bisa doa tapi tidak lakukan, 0. Saya bisa ngurapi, saya bisa melayani tapi tidak bisa taat dengan Tuhan, 0. Iman tanpa perbuatan, iman itu mati. Saudaraku, kita punya iman yang tidak mati. Kita punya iman yang menjadi dasar kita untuk bergerak maju. Amin. Amin. Dan melakukan apa yang benar di matanya. Bukan di mata kita. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa itu? Firman-Nya. Hari-hari ini yang dibutuhkan adalah dengar firman Tuhan. Lakukan. Engkau akan alami banyak pembelaan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Sikap yang benar ketika dimarah. 1, 2, 3 itu dimarah. Ketiga, menjumpai Elim. Keempat, menjumpai Elim. Yang keempat, tetap melangkah maju sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, melakukan firman Tuhan itu tidak mudah. Kalau Tuhan berkata sabar, jadi sabar itu tidak mudah. Kalau Tuhan berkata murah hati, jadi murah hati itu tidak mudah. Kalau firman Tuhan berkata mengampuni, mengampuni itu tidak mudah. Banyak orang putus asa, akhirnya dia tinggalkan. Tuhan berkata kepada Musa, bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tujuannya kemana? Ke tanah perjanjian. Begitu keluar dari Mesir, banyak pergumulan, banyak persungutan,
banyak persoalan, tapi dia tetap melangkah maju. Dia ketemu Mara, sesuatu yang pahit. Dia tidak berhenti di situ, dia tidak mundur, tidak balik ke Mesir, tapi dia tetap maju ke tujuan yang Tuhan mau dia ada di tanah perjanjian. Ketika dia tetap maju di tengah-tengah, dia alami banyak tantangan. Dia melihat di depannya ada Elim. Untuk bisa sabar nak mudah, untuk bisa mengalah nak mudah, untuk bisa bersyukur nak mudah. Tapi terus lakukan. Hari ini kau gagal, bangkit lagi. Hari ini kau tidak bisa melakukan, coba lagi. Dan kau akan lihat Elim. Ayat 27 itu Elim. Next, ayat terakhir. Sesudah itu sampailah mereka. Jadi Mara dengan Elim itu tidak jauh. Kalau dia stop berhenti di Mara, dia nggak lihat ada Elim. Nggak lihat ada mujizat di baliknya. Oleh karenanya engkau terus maju sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu yang Tuhan inginkan kau lakukan, terus maju. Langkahmu disertai sama Tuhan. Imanmu melihat kenyataan yang Tuhan akan berikan sesuatu yang baik yang engkau tidak pernah pikirkan. Yang diperlukan oleh Musa dan bangsa Israel minum cukup. Tapi yang Tuhan sediakan lebih daripada cukup. Di mana? Di Elim. Apa yang disediakan? Kita baca ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada berapa? Ada berapa? 12 apa? Mata air. Satu mata air saja cukup. Tapi Tuhan sediakan berapa? 12. More than enough. Lebih dari cukup. Orang banyak minta lebih dari cukup daripada Tuhan, tapi tidak bisa melangkah maju dengan iman. Melangkahlah maju dengan iman, more than enough Tuhan sediakan di depanmu. Ada Elim di depanmu. Saya mau beritahu, jangan berhenti saat ini. Tetap maju sikapmu, imanmu kepada firman Tuhan. Ada Elim di depan. Apa itu Elim? Jawaban lebih dari apa yang kau minta. Ada 12 mata air tersedia di depanmu. Dan ada 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Mau alami 70 pohon korma? Mau alami 12 mata air? Sumber berkatmu tidak dari satu, dari 12 sumber. Tempat yang mengenyangkan engkau bukan satu pohon, tapi 70 pohon korma. Saya mau beritahu, kalau kau mau melihat Tuhan menjawab lebih dari kau minta, tetap pegang firman dan maju dengan firman-Mu. Maju dengan firman Tuhan yang menjadi landasan kita berpegang. Saya mau beritahu, ada Elim di depan engkau. Ada kuasa Tuhan yang menjawab engkau. Ada mujizat di depan engkau. Ada pertolongan Tuhan di depan engkau. Dan ada sesuatu yang membuat kau kagum. Kau alami, engkau dengar Tuhan, lakukan. Tidak masuk akal, tidak nyaman. Itu harga yang harus kita bayar. Pasti kau akan alami Elim dalam hidupmu. Dan doa saya selalu percaya Tuhan menolong, tidak pernah terlambat. Saya mengundang pemusik pemuji dan petugas perjamuan boleh maju ke depan. Saudaraku yang mengikuti live streaming, dimanapun engkau berada saat ini, sebentar kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Siapkan hatimu. Kalau memungkinkan engkau ada di tempat mengikuti perjamuan dan ada roti, ada hosti, dan ada anggur. Kalau tidak ada anggur, kau bisa gunakan sarana minuman yang lain. Kalau tidak ada roti, kau bisa menggunakan sarana makanan yang lain. Menjadi pengganti daripada roti, daripada hosti. Saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kalau sebentar kami akan menyambut tubuh dan darah Kristus.
tubuh yang terpecah, darah yang tercurah itu bukti daripada kasih Tuhan yang sempurna bagi kami. Sadarkan kami Tuhan tentang kebaikan-Mu. Kami berhenti untuk bersungut. Kami belajar untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Dan kami terus berdoa sampai tutup usia. Apa yang sedang menjadi pokok doa kami terus akan bawa dalam doa. Sampai kami mendapat jawaban. Ketika Tuhan menjawab ya, kami bersyukur. Ketika Tuhan menjawab tidak pun, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami terus melangkah maju. Karena ada Elim di depan kami. Ada pertolongan Tuhan. Ada jawaban daripada Tuhan yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa dan pelanggaran kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Layakan kami semua Tuhan untuk bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan roti dan anggur untuk kita bisa bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Mari semua boleh bangkit berdiri. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi dengan iman katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari dengan iman kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi melampaui kepala kita masing-masing. Syadakaya rabahu katakaya rabahi katakaya rabas santara katakaya rabas sidiki karaka. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi yang di dalamnya ada ucapan syukur merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman yang sama kita mengangkat sawan di tangan kanan dan di atas kepala kita. Syata kata kahu kata kaya rabahi kata kaya rabas santara. Demikian juga ia mengambil sawan sesudah makan lalu berkata, sawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum sawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah sawan yang kita angkat tinggi yang di dalamnya ada ucapan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syata kata-kata kaya rabasata. Tetap berdiri dan angkat kedua tangan. Angkat suaramu sembah Dia. Yeah.
Dengan iman kami percaya pertolongan daripada Tuhan sempurna bagi kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban Kau berikan kelegaan, yang terhimpit Kau buka jalan, yang terikat Kau bebaskan Tuhan. Lindungin para medis yang menangani COVID-19 maupun para medis yang saat ini melayani orang-orang yang sedang berobat di rumah sakit, di puskesmas. Gugus tugas COVID-19 Tuhan memberkati melindungi. Satuan tugas COVID-19 Tuhan memberkati melindungi semua mereka yang berjaga Tuhan. Mereka yang mengupayakan untuk boleh teratasi COVID-19, tolong mereka semua. Kami percaya tangan Tuhan sanggup meneduhkan, tangan Tuhan sanggup melindungi, tangan Tuhan sanggup memulihkan. Indonesia dipulihkan Tuhan, bangsa kami, negeri kami Tuhan lawat. Kami berdoa Tuhan untuk Kalimantan di alam mengalami Tuhan, dilawat Tuhan. Kapuas dilawat oleh Tuhan, Banjarmasin dilawat oleh Tuhan, seluruh Kalimantan Selatan, seluruh Kalimantan Tengah dilawat sama Tuhan. Thank you Lord. Hanya tangan Tuhan yang sanggup meneduhkan. Kau tolong Tuhan. Ada bersama dengan kami Boy Apet, Engkau selalu menjadi penolong sempurna. Ada bersama dengan kami Ibu Wiwi, Engkau menjadi penolong sempurna. Dan semua yang lain bergerak di bidangnya masing-masing. Kami juga memberkati Tuhan Bapak Bupati Kuala Kapuas, Bapak Bupati Kabupaten Kapuas, Bapak Ben Ibrahim. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan lindungi bersama dengan Wakil Bupati. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Seluruh jajaran yang ada di bawahnya Tuhan memberkati, melindungi, aman. Dan Kapuas bebas COVID. Tuhan tolong kami bangkit. Para medis ditolong sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, gereja terus bersatu di dalam doa. Dan Tuhan bekerja dengan dahsyat lebih dari apa yang kami doakan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berbicaralah kepada kami Tuhan apa dan berapa yang kami boleh beri. Di dalam ketaatan kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memberi dengan sukacita, bukan dengan keterpaksaan. Bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku, saya merasakan hadirat Tuhan yang kuat sekali. Kalau bukan waktu yang membatasi, kita mau terus menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti live streaming, jikalau kau mau memberikan persembahan atau memberikan persepuluhan, bisa kau transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening. Transfer dicantumkan nama dari siapa dan dicantumkan peruntukannya persembahan apa. Karena ketika kita print itu hanya ada angka transfer yang masuk tapi tidak ada nama dan tidak ada peruntukannya. Jadi kami membukukannya global, kita semua masuk ke persembahan. Mari kita semua boleh bangkit berdiri. Saudaraku, Tuhan adalah Tuhan yang baik buat kita semua dan Tuhan tidak pernah gagal untuk menjadi penolong setia buat kita semua. Syada kata kaya rabas sidiki karapa kata kaya rabas sidiki karapa kata kaya rabas santara pakai. Syara bada 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 baya rabada bahu kata kaya rabas sidiki karapa kata kaya rabas. Hikara nama ya rabas sidiki karapa kata kaya rabas. Mari angkat kedua belah tanganmu tinggi. Tuhan memberkati segala sesuatu yang engkau kerjakan. Tuhan menyertai engkau. Setiap persembahan yang sudah kau beri, bahkan yang akan kau beri, Tuhan yang melipat kali gandakan berkatnya atas engkau 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Engkau akan melihat tangan Tuhan menyertai engkau dan Tuhan membuka pintu anugerah yang tercurah. Di dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Di penghujung daripada ibadah kami, dengan iman kami membuka kedua belah tangan kami serta menengadahkan wajah kami ke surga. Mari dengan iman yang sama terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal selalu menyertai saudara dan saya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar.
engkau selalu mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau kau mengalami kesesakan, jangan pernah engkau menyerah dan kau akan melihat pertolongan Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi kegiatanmu. Dan Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati bisnismu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati karirmu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati setiap apa yang kau sedang kerjakan, berhasil, tidak ada kata gagal. Dan dengan iman yang sama, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub selalu menyertai saudara dan saya hari ini dan untuk selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Amin. Selamat hari Minggu dan kiranya berkat, damai, sejahtera, perlindungan Tuhan selalu menyertai saudara dan saya hari ini dan untuk selama-lamanya. Salam damai, salam sehat, terus bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom.